Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Marcella Kurniawati. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Agroteknologi, kelas Agroteknologi C, dengan NIM 202 002 10 Di sini saya akan mempresentasikan topik hak asasi manusia. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu apa itu HAM? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak bisa dicabut. Kesimpulannya, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, setelah pengertian HAM itu ada beberapa macam sih. Nah, akan saya jelaskan. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, seperti kebebasan bergerak, bebas menyampaikan pendapat, hingga bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing. Bepergian dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan juga mengeluarkan atau menyatakan pendapat, dan hak kebebasan memilih serta aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi PNS. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Dan yang terakhir, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Nah, yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Yang kedua, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang ketiga, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Yang keempat, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Yang kelima, hak untuk menikmati sumber daya alam. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak ini artinya kita diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Yang ketiga, hak memperoleh kepastian hukum. Yang keempat, hak mendapat perlakuan adil dalam hukum. Nah, hak asasi yang keenam adalah hak asasi sosial budaya. Hak ini sangat berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, yang pertama, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pengajaran.
Yang ketiga, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Yang keempat, hak untuk mengembangkan hobi. Yang kelima, hak untuk berkreasi. Nah, setelah mendengarkan macam-macam HAM, apakah kalian tahu pelanggaran HAM itu apa saja? Jenisnya. Di sini akan saya jelaskan. Jenis yang pertama adalah kejahatan genosida. Genosida merupakan sebuah pembantaian secara massal atau besar-besaran yang secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud dan tujuan untuk memusnahkan hingga punah bangsa tersebut. Ini merupakan pelanggaran HAM tingkat berat. Contohnya, pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC pada tahun 1740. Yang kedua, pembantaian anggota PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang ketiga, pembantaian Westerling di Sulawesi Selatan pada tahun 1946 sampai 1947. Yang keempat, pembantaian massal saat membangun Jalan Raya Pos pada tahun 1808 sampai 1809. Dan kelima, pembantaian Mandor oleh tentara Jepang pada tahun 1943 sampai 1945. Jenis pelanggaran HAM yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Jenis pelanggaran HAM yang kedua merujuk pada jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang terjadi secara sistematis yang meluas ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang meliputi aksi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan paksa penduduk, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, kejahatan apartheid, dan lain-lain. Ini termasuk pelanggaran HAM tingkat berat. Nah, pelanggaran HAM yang ketiga adalah kejahatan ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak berakibat pada hilangnya nyawa seseorang atau hilangnya hak seseorang. Tetapi pelanggaran ini tidak bisa dibiarkan. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan yang bisa dikategorikan pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan penganiayaan terhadap seseorang, baik yang tidak menimbulkan kerusakan atau cedera maupun tindakan yang menyebabkan luka. Yang ketiga, melakukan tindakan yang bisa menyebabkan pencemaran nama baik atas seorang individu atau kelompok tertentu. Nah, setelah mengetahui macam-macam pelanggaran HAM, Indonesia pernah juga mengalami beberapa pelanggaran HAM berat di beberapa pelanggaran HAM. Ada 11 pelanggaran HAM berat di Indonesia. Contohnya, yang pertama, pembantaian PKI pada tahun 1965 sampai 1966. Yang kedua, penembakan misterius pada tahun 1982 sampai 1986. Yang ketiga, pembantaian Tarangsari di Lampung pada tahun 1989. Yang keempat, tragedi rumah gedung di Aceh pada tahun 1989 sampai 1998. Yang kelima, penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Yang keenam, penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997 sampai 1998. Yang ketujuh, tragedi Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai 1999. Yang kedelapan, tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh atau KKA pada tahun 1999. Yang kesembilan, peristiwa Wasior, Manokwari di Papua pada tahun 2001. Yang kesepuluh, kasus Wamena di Papua pada tahun 2003. Yang kesebelas, tragedi Jambu Kepok di Aceh Selatan pada tahun 2003. Sekian penjelasan saya tentang pengertian macam-macam jenis HAM, jenis pelanggaran, dan contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Saya harapkan bagi yang menonton mengerti apa yang saya sampaikan.
Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan pada presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.